Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I explain about this definition of the statistical management. Before to start the material, please introduction myself. My name is Muhammad Arif PK2. Number NPM is the 2541 2048. Enjoy my video. Statistika ekonomi. Orang-orang bakal bertanya-tanya, apa sih statistika ekonomi? Ngapain sih di statistika ekonomi? Statistika ekonomi itu mengolah data untuk masa depan, ibarat kata itu. Jadi statistika ekonomi itu fondasi pengambilan keputusan strategi melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara akurat. Bisa secara mudahnya seperti itu tentang statistika ekonomi. Mengenal statistika ekonomi, mengeksplorasi definisi dan mencakupan ilmu statistik dalam konteks finansial. Pengertian statistika ekonomi. Statistika ekonomi adalah cabang ilmu yang berfokus pada yang pertama ada pengumpulan, yaitu mengambil data ekonomi primer dan juga sekunder. Yang kedua dari pengolahan, yaitu transformasi data mentah menjadi informasi. Jadi kita harus mencari dulu informasi apa yang kita mau cari, habis itu baru kita mengolah data tersebut. Yang terakhir adalah analisis, yaitu menafsirkan kondisi ekonomi melalui data akurat. Jadi setelah kita mendapatkan data yang kita dapat, jadi kita bisa menyimpulkan dari data-data tersebut menjadi sebuah data yang akurat dan juga valid. Baik, selanjutnya yaitu tujuan utama dari statistika ekonomi. Tujuan utamanya yaitu terdiri dari 3. Dan yang pertama adalah pengambilan keputusan, yaitu memberikan basis data yang kuat bagi manajer dan pemerintah untuk memilih strategi terbaik mana yang bakal diambil oleh mereka. Selanjutnya yang kedua adalah penyajian sistematis, yaitu mengorganisir data kompleks ke dalam bentuk tabel dan diagram yang mudah dipahami stakeholder. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga adalah prediksi masa depan, yaitu menggunakan tren masa lalu untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi strategis statistika. Itu terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah ada namanya dasar kebijakan. Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sasaran serta melakukan penelitian ekonomi yang mendalam. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah strategi bisnis, yaitu menjadi panduan bagi perusahaan untuk menentukan volume produksi, harga pasar, dan ekspansi usaha berdasarkan data konsumen. Baik, selanjutnya ada namanya klasifikasi dan struktur data. Dalam statistika ekonomi juga ada namanya klasifikasi dan struktur data. Dengan memahami pembagian metode dan juga contoh dari variabel ekonomi utama itu untuk menentukan klasifikasi dan juga struktur data yang bakal kita lakukan. Baik, selanjutnya yaitu jenis dari statistika ekonomi sendiri, yaitu ada 2, yaitu ada yang namanya statistika ekonomi deskriptif, yaitu fokus pada kata
dengan 95% dari akurasi data masa lalu. Jadi kita dapat bisa melihat dari statistik ekonomi. Selanjutnya yang kedua ada namanya inferensial yaitu fokus pada prediksi, yaitu 75% dari probabilitas tren, yaitu dari hal-hal yang sedang banyak dibicarakan. Jadi ikut mengikuti tren itu. Deskriptif itu menggambarkan data atau tabel atau grafik, sedangkan inferensial sendiri menarik kesimpulan dan juga prediksi populasi. Baik, yang selanjutnya yaitu variabel utama dari data ekonomi. Di situ kita dapat lihat itu ada 3 gambar dari PPT-nya. Yang gambar pertama yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi kita dapat mengukur dari tingkat kenaikan harga barang secara umum. Kita bisa lihat di sini kenaikan barang-barang yang ada yang bisa kita buat terjadi inflasi apa tidak. Selanjutnya itu pengangguran. Maaf, gambarnya agak sedikit bermasalah ya. Jadi kita pakai analogi saja, yaitu di Indonesia sendiri data kesediaan lapangan pekerjaan masyarakatnya masih kurang. Selanjutnya yaitu pertumbuhan PDB. Kita lihat di sini gambar bisa melihat bahwa indikator utama dari kesehatan ekonomi negara meningkat atau bertumbuh dari step by step. Selanjutnya yaitu penerapan di berbagai sektor. Statistika ekonomi bisa diterapkan di berbagai sektor. Sektor yang pertama ada di pemerintahan. Aksi utamanya yaitu menentukan kebijakan ekonomi dan juga pajak. Manfaat nyatanya yaitu mengataskan kemiskinan dan stabilitas harga. Yang kedua yaitu sektor perusahaan. Aksi utamanya yaitu analisis laba dan juga prediksi penjualan. Manfaat nyatanya yaitu efisien produk dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu sektor masyarakat. Aksi utamanya yaitu analisis pendapatan per kapita. Manfaat nyatanya yaitu memahami daya beli dan kesejahteraan. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat bagi stakeholder. Yang pertama ada namanya memahami kondisi real, yaitu menghilangkan asumsi dengan fakta yang berbasis angka. Yang kedua adalah mitigasi risiko, yaitu mengurangi kesalahan dalam perencanaan jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga adalah efisien alokasi, yaitu memastikan sumber daya, dana atau tenaga dialokasikan ke sektor yang produktif. Selanjutnya yang keempat adalah namanya akurasi target, yaitu membuat prediksi pasar yang lebih presisi dan reliable. Baiklah, dari semua materi yang saya bacakan dari PPT, kesimpulan akhirnya yaitu berdasarkan bukti atau evidence based, yaitu statistika ekonomi bukan sekedar deretan angka, melainkan instrumen vital bagi pemerintah dan perusahaan untuk melakukan analisis, perencanaan, dan juga navigasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Guys, thank you watching my video and enjoy the day is the thank you, and any question for you, the comment is the right, the comment is my video, and the answer for your question. Thank you, goodbye.